Kita lagi ngambil rooftop. Nah, mana rooftopnya? Warna merah, guys. Nanti dicuci nggak apa-apa. Boy, ngobrol dulu, Boy. Kemarin lu viral kan? Ini bro, viral se-Afrika. Jelasin, kronolog. Gara-gara apaan? Ya mungkin gara-gara banyak yang suka dan yang nggak suka. Rambut kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel Burhan Journey. Kita habis lari pagi ya. Soalnya udah beberapa bulan udah lari-lari, bahkan udah olahraga, dan PSBB di Sudan kurang lebih selesai tanggal 18 kayaknya. Cuma kita kayaknya melanggar aturan sedikit lah. Sombong amat. So, ini yang mengajari kita untuk makan rooftop langsung dari pohonnya. Yes. Bang, ini serius nggak apa-apa nih? Boleh ya? Kalau emang boleh, emang boleh ya? Buat jamiah, buat semua mahasiswa tuh. Jangan ini aja, jangan dipantang. Coba Boy, enak nggak Boy? Coba. Nah, kalau di Indonesia kan nggak pernah tuh kayak gini. Bahkan belum tentu ada pohon kurma. Sombong amat. Salah satu kelebihan di sini ya ini, mudah banget cari kurma, apalagi kurma muda. Kalau di Indonesia kilonya kurang lebih 200.000 ya. Kalau di sini paling sekilo 150 pon, 100 pon. Murah bro. Ini teman-teman dari Palembang. Boy, ngobrol dulu Boy. Kemarin lu viral kan? Ini bro, viral se-Afrika. Jelasin, kronolog. Gara-gara apaan? Ya mungkin gara-gara banyak yang suka dan yang nggak suka. Itu aja. Ada Itu komen aja lagi? sih, nggak ada. Kita wajarkan, nikmatin aja bro. Ngomong-ngomong soal COVID di Sudan, nggak separah-parah banget sih, cuma untuk korban positif tuh sekitar 6.000 guys. Nah tapi yang aneh COVID di Sudan ini Boy, kan untuk swab test itu kita harus ke Kemenkes kan? Ya. Nah kemarin dapat cerita dari akhwat itu, ada yang maksudnya kayak sakit paru-paru gitu, parah. Nah tapi untuk menghubungi swab test itu sulit banget gitu, Kemenkes itu. Dan itu pun berhari-hari molor-molor. Ini dengar cerita nih, nggak realitanya nanti teman-teman bisa lah ditambahin kolom komentar. Nah dan untuk mendapatkan swab test itu sulit. Sampai sekarang hasilnya mungkin belum ada. Tapi kenapa kok di statusnya Instagram KBRI Khartoum itu hampir tiap hari kayak nambah gitu, seminggu nambah terus, entah 100 entah 200 itu nambah Boy. Bener, sampai sekarang aja kita dapat info dari KBRI kalau saya sampai hari ini tuh udah 7.000. What? Udah 7.000 loh kasusnya. Malam terakhir kok. Semalam post lagi 7.000. Gue terakhir lihat 6.800. Terakhir lihat Sekarang udah 7.000. udah 7.000 guys. Kita juga nggak tahu naiknya tuh dari mana tuh. Maksudnya naiknya dari mana? So kita sebenarnya daily activity-nya tuh mau ke pasar juga bisa ke pasar, ke mall juga bisa ke mall. Cuma emang nggak seramai waktu hari biasa kayak di Indonesia lah kurang lebih. Cuma masih bisa gitu berkegiatan. Hanya paling dilakukan jam malam, mulai jam 1 siang sampai pagi lagi. Cuma kayak gitu guys, kita mengalami kebosanan yang hakiki. Kan gini, kalau misalkan mungkin teman-teman yang di Indonesia mengeluhkan kuliah online yang kuotanya mahal, nggak ada subsidi segala macamnya ya. Nah kita tuh di sini jauh dari keluarga, jauh dari rumah,
Kita mau ketemu orang tua aja juga nggak mungkin bisa. Dan kita kena isolasi dini gitu. By the way, kita memang belajar pada tujuannya belajar tuh memang nggak kenal waktu ya. Mau kita di rumah baca-baca kitab sendiri juga bisa, ada kajian-kajian online. Cuma yang menjadi permasalahan kita sama semua di sini, mungkin saya mewakili teman-teman yang kuliah di Sudan ya, mau di Jami Afrika, Omdurman, Quran Karim, mau dimanapun, yang lebih intinya ini kita tuh kayak nggak ada kuliah gitu. Iya. Kita Lu kan cuma bertahan hidup. apalagi lu kan baru datang. Nah gua nah di sini tuh sudah hampir 2 tahun, dan tahun pertama itu sudah bertemu dengan gejolak politik di sini sehingga kampus ditutup. Karena waktu itu saya bukan di kampus swasta ya, jadi di kampus negeri, sehingga kebijakannya ngikutin negara. Tahun keduanya saya pindah ke Jamiah Ifriqiyah. Cuma kan wallahu alam qadarullah masya fa'ala, ada wabah ini tadi. Hanya mungkin kalau memang dibuat kulen atau kuliah online itu belum memadai teknologi di sini, dan banyak warga Jamiah itu nggak punya handphone Android lah istilahnya seperti itu, dan para dosen pun seperti itu, kurang memiliki teknologi. Ya itu sih, cuma bakalan ketunda-tunda terus masalah kuliah kita, but everything is okay. Untuk belajar tetap bisa kita di mana aja gitu, cuma ya nggak lulus tuh. Nah teman-teman, jadi kuliah di Sudan tuh memang penuh tantangan dari segi mental, fisik, dan segala macamnya. Nah buat teman-teman yang ingin lanjut kuliah, yang tahun ini wallahu alam belum ada penerimaan kayaknya ya, belum ada pembukaan pendaftaran, belum ada, karena ya kayak gini. Mungkin teman-teman tetap bisa ini continue di web Kemenak, Kalau enggak Instagram PPI juga. nah Instagram PPI atau Instagramnya ini kampus. Iya. BEM. Instagramnya BEM. _IMU ya. BEM_IUA. IUA ya. Follow aja teman-teman ya, @PPI Sudan untuk yang ikhwan, untuk yang akhwat @PPPI Sudan. Terus akun BEM kampus IUA ini ada juga BEM Indonesia @BEM_IUA. Teman-teman follow aja situ. Dan kalian akan menemukan sebuah keestetikan. Nah, buat teman-teman pokoknya sukseslah belajarnya, mau dimanapun kalian belajar. Yang penting mau dimanapun belajarnya. Iya, maksudnya syukuri aja. Mau nama kampusnya gede, mau termasyhur dimanapun, kalau kitanya malas belajar sama aja. Kembali ke kita masing-masing, brother. Mau kuliah di Indonesia juga, kalau belajar agamanya bersama masyayikh, kiai-kiai, insya Allah mulazamahnya lebih bagus. Kita kan namanya belajar agama Islam itu luas ilmunya, mau dimanapun juga bisa. Contoh lah ulama-ulama terdahulu itu kayak ya Imam Baiduzaman Said Nursi, ya itu kan beliau belajar sampai kemana-mana, sampai Irak, balik lagi ke Turki. Kayak ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i sebagai porosnya para imam mazhab, 4 mazhab itu, sebagai porosnya Imam Syafi'i itu belajar juga kemana-mana, dari Palestina ke Madinah, kemudian Irak, kemudian Mesir. Ya, mensengajakan diri mencari ilmu, nggak ada habisnya pokoknya. Oke teman-teman, see you next time. Insyaallah kita bakal cerita-cerita lagi. Main kan? Enggak. Oke. Gue biasanya nih kalau di rumah ada pohon kelapa sawit. Kelapa sawit. Ambil yang merah. Hati-hati tajam. Buset, tinggi amat. Naik. Aduh. Kita lagi ngambil rooftop. Nah, mana rooftopnya? Warna merah, guys. Nanti dicuci nggak apa-apa. Buang lagi. Ambil yang merahnya, yang merah. Tuh kelihatan nggak sih merahnya, guys? Tuh merah kan? Tuh, mana zoom nih? Mana lagi ya? Nah, itu aslinya merah itu. Sini boy, ini kelihatan boy, sini boy. Kameranya boy. Sini, kamera.
Guys, ya kita melihat dari dekat. Ini karena kameranya kamera HP, jadi merahnya nggak jelas. Oke guys, ya oke cukup. Kurang nggak tuh? Banyakin aja ya. Banyakin aja, kita bawa pulang. Sarapan rutop. Nah, dari sini kelihatan nih merah. Oh. Tajam. Jadi pohon kurma itu tajam. Daun-daun yang kecil-kecilnya itu. Oh. Itu dimarahin orang itu, Pak? Orang-orang itu tuh juga ngambil kurma. Biasanya. Cukup deh. Ada semangka dengan bis gini. Oh guys, adegan boleh ditiru. Biasanya kan adegan nggak boleh ditiru. Ini mah terserah kalian. Mau mumpung lagi pada merah ya rutopnya. Actually, tapi gitu sakit-sakit semua. Mumpung sekarang nih lagi musim-musimnya. Nanti kalau misalnya udah kelamaan ya habis diambil mahasiswa lain. Sini Pak, sini Pak. Untuk kakakku yang biasanya bisnis rutop. Tinggal makan. Mantap kan? Oke Mbak. Jangan minta 2 lagi ya. Mantap, kita masukin tas ini. Yuk. Besok lagi lah. Itu berdarah. Tuh kan, apa gua bilang tajam, berdarah. Di dalam sobek-sobek rasanya. Oke, kita masukin dulu. Gengs, pulang dulu. Assalamualaikum. Jum.